Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa alhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali khutbah Jumat pada siang hari ini dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Sebab segala puji pada hakikatnya adalah miliknya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai umat Islam, kita sepatutnya harus senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pada hari ini masih sama kadar keimanan dan ketakwaannya dengan hari-hari sebelumnya, dengan minggu-minggu sebelumnya, ataupun tahun-tahun sebelumnya adalah orang-orang yang merugi. Sementara orang yang beruntung adalah dia yang mampu menjadi lebih baik setiap harinya, setiap waktunya. Kita adalah manusia yang sejatinya diciptakan sama sebagaimana manusia lainnya. Tidak ada perbedaan di antara kita di hadapannya kecuali tingkat atau kadar ketakwaan kita kepada Allah. Namun, siapa yang mampu menilai ketakwaan kita tidak ada lain hanyalah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kita menjalankan sholat fardu 5 waktu, kita terbiasa untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia maupun di kebaikan di akhirat kelak, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadapi hidup bahagia? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman,
maka pasti akan kami Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Selanjutnya Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174. Beliau memaparkan terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Yang pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu membuat hidup kita menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawadah dan warahmah. Putra-putrinya soleh dan solehah. Jiwa raga semangat untuk beribadah. Harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umroh ke Mekah Al-Mukarramah, serta ziarah Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rezeki yang halal menjadi pertanda. Pertanda apa? Pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Walaupun jika dirumuskan dengan matematikanya otak manusia itu tidak akan mencukupi, namun matematikanya Allah itu dapat mencukupinya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan yang kedua, tanda orang yang mendapatkan berkah. Yang kedua yaitu qanaah. Qanaah adalah ridho dengan pemberiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Jawa disebut nerimo ing pandum, yang artinya menerima terhadap bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang memiliki melimpah ruah banyak, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia itu akan selalu merasa kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya di dunia ini tidak merasa bahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 730. Qad aflaha man aslama wa razika kafafan wa qana'atullah bima atahu. Yang artinya, sesungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki, dan diberikan sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa memiliki sifat qanaah? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik sepeda tidak mampu membeli motor. Orang yang naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan kaki harus terus bersyukur karena masih ada yang tidak bisa berjalan, dan begitu seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya itu bahagia. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, taufiqu ila ta'at, yang artinya mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum
agung, yang artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agamanya Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan Juz 21 halaman 191 menjelaskan Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid ataupun mushola dan sesamanya. Mereka lah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Selanjutnya, yang keempat, halawat taat, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding selainnya. Kemudian yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Dari sinilah kita dapat simpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan adalah yang pertama tadi, memperoleh rezeki yang halal, halalan thayyibah. Kemudian yang kedua, qanaah. Qanaah itu menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, mendapatkan pertolongan Allah dalam ketaatan dan dapat merasakan nikmatnya iman di dalam hati kita. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bi sholati wa sallim ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim